Teman-teman, yang saya pegang ini buku yang ditulis oleh Spencer Johnson yang diterbitkan oleh penerbit Alex Media Komputindo. Kadang kalau kita ingin sukses, kita pasti membutuhkan motivasi. Motivasi itu bisa datang dari cerita, legenda, ataupun kisah hidup para tokoh. Yang dimaksud di buku ini, motivasi itu datang dari cerita. Jadi, ada sekelompok orang yang dulu merupakan kawan sekolah. Ada Mikhail, Angela, Jessica, Carol, Nathan, dan teman-temannya yang lain. Mereka ini berkumpul di Chicago membahas tentang apa yang mereka lakukan setelah mereka lulus sekolah. Angela yang dulunya merupakan siswa terpintar di sekolahnya berkata bahwa setelah dia lulus sekolah, dia tidak tahu mau melakukan apa, dan ketika terjadi perubahan besar di hidupnya, dia tidak bisa mengatasi perubahan besar itu. Sementara Carol yang dulunya merupakan pemain sepak bola terhebat di sekolahnya berkata bahwa dia takut untuk melakukan perubahan karena dia tidak yakin bahwa perubahan bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Mikhail berkata bahwa dia setelah lulus sekolah membuka usaha, tapi dia tidak bisa menghadapi dan merespon perubahan-perubahan besar yang terjadi di usahanya itu, sehingga ia hampir kehilangan, usahanya itu hampir bangkrut. Sebagian besar teman-teman Mikhail berkata bahwa ketika terjadi perubahan besar dalam hidup mereka, mereka tidak bisa bertindak dengan cepat. Makanya Mikhail pun menceritakan sebuah kisah yang pernah dia dengar dan sangat menginspirasi, yang menceritakan tentang dua ekor tikus bernama Sniff dan Scurry serta dua orang kurcaci bernama Ham dan Haw. Mereka ini mencari keju. Kalau teman-teman lihat dari judul bukunya, buku ini bukan membahas tentang keju, bukan membahas tentang cara membuat keju, jenis-jenisnya apa saja, bukan. Tapi yang dimaksud oleh penulis Spencer Johnson, keju itu merupakan simbol dari target hidup. Target hidup kita sebagai manusia. Setiap orang punya target hidup yang berbeda-beda. Ada yang target hidupnya untuk mencari makan, ada juga yang target hidupnya untuk menggapai cita-cita atau meraih jabatan. Nah, untuk mewujudkan target hidup, kita pasti akan diperhadapkan dengan tantangan. Tinggal kita merespon tantangan itu. Apakah kita hanya duduk diam, ataukah kita berdiri dan bertindak. Nah, Spencer Johnson menggunakan kata labirin untuk menyimbolkan tantangan. Jadi dua orang tikus ini serta dua orang kurcaci ini, mereka mencari keju di labirin. Mereka berusaha mewujudkan target hidup mereka di labirin. Cerita ini berawal dari Sniff dan Scurry, dua ekor tikus yang bersama dengan Ham dan Haw, dua orang kurcaci. Mereka berempat mencari keju di labirin yang terdiri dari stasiun-stasiun yang diberi nama menggunakan huruf. Ada stasiun A sampai stasiun Z. Mereka keluar masuk stasiun-stasiun itu hingga tibalah mereka di stasiun C, yang dimana mereka mendapati banyak keju. Setiap hari mereka makan keju di stasiun C, tapi Sniff dan Scurry selalu memperhatikan berapa keju yang busuk, berapa keju yang belum busuk. Sementara Ham dan Haw, mereka hanya makan keju, asik memakan keju, tanpa memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Suatu ketika, keju itu habis. Sniff dan Scurry langsung bertindak. Mereka langsung menyusuri stasiun-stasiun mencari keju. Sementara Ham dan Haw, mereka
terkejut dan kemudian mereka duduk menganalisis kemana perginya keju. Setelah sekian lama menganalisis, Hao menyarankan kepada Hem agar mereka mencari keju di stasiun lain. Tapi Hem tidak mau dengan alasan dia takut tersesat di labirin. Dan dia juga yakin bahwa keju itu pasti dicuri dan disembunyikan oleh orang di sekitar stasiun C. Mau tak mau, Hao pun menuruti keinginan Hem dan setiap hari mereka duduk di stasiun C itu dan menganalisis kemana perginya keju. Hao pun tidak lama kemudian Hao pun berdiri dan dia bertindak. Dia menyusuri lorong-lorong labirin mencari keju di setiap stasiun. Tapi tidak dengan Hem. Hem dia bersikeras untuk tetap berada di stasiun C. Sehingga Hao pun berangkat sendiri menyusuri labirin-labirin dan setiap kali dia berjalan dia pasti akan berhenti untuk menuliskan kata-kata tentang keju yang bertujuan memberikan dia semangat serta sebagai penanda jika Hem ingin meninggalkan stasiun C. Saya bacakan ya salah satu kata-katanya. Memperhatikan perubahan-perubahan kecil sejak awal membantu Anda beradaptasi dengan perubahan-perubahan besar yang akan muncul. Tidak lama kemudian, tibalah Hao di stasiun N, di mana dia menemukan Sniff dan Scurry yang sudah tiba lebih dulu. Di sana, Hao melihat beragam macam keju dalam jumlah yang banyak. Hao memakan keju itu, menikmati keju itu. Dan dari sanalah Hao menyadari bahwa perubahan tidak hanya membawa kita ke hal-hal yang baik. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan perubahan dan cara supaya kita bisa bertindak ketika menghadapi perubahan besar adalah kita memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ketika terjadi perubahan besar, kita sudah tahu penyebabnya dan tidak perlu menganalisis lebih lama. Sementara Hem, dia masih saja berada di stasiun C, memikirkan kemana perginya keju. Hao ingin mengajak Hem ke stasiun N, tapi Hao berpikir biarlah Hem yang berusaha sendiri. Biarlah Hem yang mencari jalan keluar untuk mengatasi perubahan besar itu. Nah, teman-teman, perubahan itu selalu terjadi setiap hari. Kapanpun, dimanapun perubahan pasti akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Heraklitus, bahwa segala sesuatu pasti akan berubah. Jadi, perubahan itu konstan dalam hidup. Sehingga kalau kita tidak berubah, kita pasti akan punah. Teman-teman, setiap orang punya tipe yang berbeda-beda dalam merespon perubahan. Ada tipe orang yang waktu menghadapi perubahan, dia langsung bertindak seperti Sniff dan Scurry. Ada juga tipe orang yang waktu menghadapi perubahan, dia menganalisis, baru dia bertindak seperti Hao. Ada juga tipe orang yang dia tidak bertindak, dia hanya menganalisis, berpikir seperti Hem. Nah, menurut teman-teman itu tipe Sniff dan Scurry, Hem atau Hao? Tulis komentar di bawah ini ya. Akhir cerita membahas tentang Mikhail, membahas tentang teman-temannya Mikhail yang memuji kisah yang diceritakan oleh Mikhail. Mereka mengatakan bahwa kisah itu sangat menginspirasi mereka. Di kemudian hari, mereka kembali bertemu untuk membahas tentang apa yang bisa mereka lakukan setelah mereka mendengar kisah itu dari Mikhail.